Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Saudara, setelah kemarin pada tanggal 12 Juni 2024, Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan mendukung pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur nanti pilkada pada bulan November yang akan datang, gubernur DKI Jakarta. Kini hari ini, saudara sekalian, karena kemarin waktu deklarasi itu Anies tidak hadir, maka hari ini Anies datang ke kantor wilayah PKB DKJ Jakarta, atau DKI Jakarta, sekalian bersilaturahmi dan menerima surat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sebagaimana kita tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa kini pada hasil pemilu 2024 kemarin itu mendapatkan 10 kursi. Tentunya untuk memenuhi syarat sekitar 21 kursi. Tetapi kelihatannya itu tidak sulit bagi Anies karena Partai Nasdem yang dalam pemilu yang lalu mendapatkan maksudnya pemilu 2024 mendapatkan 11 kursi di DKI Jakarta. Kalau tambah dengan PKB maka masih kurang lagi. Diperlukan juga PKS yang juga misalnya PKS sejak awal juga telah DPW-nya telah mengusulkan kepada DPP untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya di video yang lain, kita juga sudah mendapatkan informasi, bahkan bertebaran berbagai informasi melalui media sosial maupun media elektronik bahwa PDIP diduga juga akan memberi dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan detik-detik kehadiran Anies Rashid Baswedan di kantor DPW PKB DKI Jakarta tadi tanggal 13 Juni 2024. Kemudian juga ada cuplikan dari sambutan Ketua Umum PKB DKI Jakarta dan dilanjutkan dengan cuplikan dari sambutan dari Anies Rashid Baswedan. Sambutan Anies Baswedan beberapa hal yang digariskan dia tetap konsisten, terutama bagaimana membangun memperbaiki keadaan masyarakat kita dan lebih memperbaiki keadaan Jakarta secara keseluruhan yang oleh Ketua PKB maupun ada beberapa hal yang peristiwa yang terjadi misalnya Kampung Bayam yang juga tadi sudah disinggung oleh Anies bahwa betapa memprihatinkan karena ternyata yang harus menjadi hak warga miskin atau warga yang perumahan yang telah dibangun itu harus menjadi warga Jakarta ternyata sampai kini di tangan pejabat gubernur DKI Jakarta ini tidak direalisir. Akhirnya warga Kampung Bayam terlunta-lunta, bahkan terjadi beberapa insiden yang memprihatinkan sebelumnya. Berikutnya saudara sekalian kita saksikan bagaimana prosesi kehadiran Anies Rashid Baswedan di kantor DPW PKB Jakarta, sambutan Ketua Umum dan maupun cuplikan sambutan atau pidato dari Anies Rashid Baswedan berikut ini.
bahwa karena PKB beranggapan PKB di DKI Jakarta adalah Pak Anies ya PKB. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta hari ini, mungkin ketua-ketua PAC yang kelihatan ini tampangnya lesu-lesu, ada tampang seneng-senengnya. Pak, PKB mendeklarasikan Pak Anies hari ini mukanya agak sedikit cerah, Pak. Agak sedikit cerah. Saya yakin, kenapa? Sudah mulai bekerja karena Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta butuh sosok beliau. Selama beliau tinggalkan DKI Jakarta 2 tahun, contoh kecil kalau saya jauh-jauh, di rumah saya itu, memang saya tinggal di kampung, tapi tampang kota. Muka saya tinggal di kampung, tapi tampang kota. Beda kalau PAC tinggal di kampung, emang tampangnya kampung juga. Gitu beda. Gini, di rumah saya itu, di wilayah saya, itu nggak biasanya, contoh kecil, kali-kali yang biasanya bersih hari ini kotor. Yang lebih mengenaskan, kalau kita ini seorang mukmin, kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama Islam, sesama anak bangsa, maka keimanan kita diragukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya beliau mengatakan, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minni." Orang yang tidak mementingkan kepentingan umat Islam atau sesama anak bangsanya bukan bagian dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencalonkan Pak Anies karena bagian kita dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita peduli dengan Jakarta. Peduli dengan Jakarta hari ini kita lihat. Mohon maaf, Jakarta setelah ditinggalkan Pak Anies 2 tahun, ini yang sering komplain Pak Anies. Sama saya ini pengurus masjid, musola, rumah ibadah lah terutama. Dulu biasanya musola itu sama Pak Anies itu dapat 1,5 juta itu. 1,5 juta per bulan, hari ini turun dipotong 50% lah. Padahal dari uang amal ini mereka nggak cukup. Itu contoh kecil. Lansia sekarang mereka kurang, ditambah lagi KJP sampai hari ini tertunda belum cair. Dan ini tidak akan terjadi pada waktu Pak Anies jadi gubernur. Makanya kalau Jakarta ingin benar-benar rapi, Jakarta ingin benar-benar dalam artian masyarakat bawahnya senang, bahagia, tiada lain pilihan PKB depan. Ini bukan kampanye. Ini faktor kenapa PKB itu mendukung Bapak Anies Baswedan. Hanya faktor itu. Hampir 1 tahun bersama-sama telah menguatkan ikatan pertemanan menjadi persahabatan, dan persahabatan menjadi persaudaraan di dalam perjuangan ke depan. Karena itulah di saat ini Gus Imin sedang di Tanah Suci. Kita mohonkan yang di Tanah Suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari Tanah Suci untuk tanah air insya Allah makbul nantinya. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan. Dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan ini. Dan diperlukan keberanian, diperlukan
keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah yang menyalakan semangat dari Pak Haji Hasbiullah dan teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta, bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Tadi dititipkan, nah ini saya cerita sedikit nih Pak Ketua. Selama beberapa waktu ini saya sering ketamuan di rumah. Kemarin aja pas sehari sebelum saya pergi keluar kota, datang rombongan buruh, datang rombongan guru-guru Raudatul Atfal, datang dari guru TK, nanti dari masyarakat kampung miskin, dari masyarakat kampung-kampung padat, yang datang menyampaikan atas apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini di Jakarta, kesulitan-kesulitan baru yang mereka rasakan selama beberapa waktu ini, yang semuanya pada intinya menyampaikan, Pak, tolong sama-sama kita kembalikan Jakarta supaya Jakarta menjadi rumah bagi semuanya. Jadi saya ingin sampaikan di sini pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Hasbiullah. Jadilah bapaknya kaum musta'afin. Ini yang menjadi pegangan kita. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi jangan sampai kota ini hanya membesarkan yang besar, jangan sampai menguatkan yang kuat, karena yang lemah harus dibawa. Dan pesan tadi disampaikan oleh visioning, Jakarta ini akan terus menjadi pusat perekonomian. Apapun statusnya terkait dengan ibu kota yang memang undang-undang sudah menetapkan, tetapi sebagai pusat perekonomian dia akan terus menjadi simpul Indonesia. Simpulnya ada di Jakarta. Dan ketika kita bicara Jakarta, bagian dari global, kita perlu memastikan kota ini maju berkembang sebagai kota global, tapi di sisi lain mereka yang lemah terangkat dan tersejahterakan. Mereka yang kecil terangkat dan terbesarkan. Dan di situ peran negara menjadi besar. Jadi kalau kita ingin Jakarta maju menjadi kota global, maka yang di bawah harus jadi perhatian kita. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan mereka yang di bawah ini. Dan kalau kita lihat, tadi disampaikan tentang apa-apa yang sudah menjadi perhatian, beberapa poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua, serta biaya hidup yang terjangkau, itu harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk, dan pilihannya sederhana, terlunta, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan tempat di situ.